promotor dan good provokator, betul nggak? Nah, kalau sampean belum bisa mengajak orang baik, berarti belum good promotor, belum provokator yang baik juga, ya kan? Nah, jadi tanya Pak Amir aja deh, Pak Amir, gimana Pak Amir kalau ngarahin timnya untuk hadir? HTM-nya ini lagi, gini Pak, masa mau digratisin? Kalau biasa saya jawab itu, ya saya analogikan. Orang mau pintar bawa mobil aja butuh kursus, betul tidak? Terkadang jarang sekali orang bisa bawa mobil otodidak jalannya. Mungkin ada 1 di antara 10. Nah, itu aja yang mau pintar bawa mobil butuh kursus, apalagi mau jadi miliarder. Betul kan? Nah, tanya, Bapak mau jadi miliarder seperti ya kita tunjuklah guru kita kan. Mau seperti beliau nggak? Ini ikut training, mumpung ada trainingnya. Dan HTM-nya itu sangat murah karena orang makan, fasilitasnya AC dan segala macam. Jadi kita ngomongnya gitu, menganalogikan. Karena tidak serta-merta orang langsung tiba-tiba jadi miliarder tidak ikut training. Semua yang alhamdulillah sudah jadi miliarder sini semua yang ada ikut training. Beliau HTSNet juga sudah, SLC juga sudah ya. Kami pun, saya pun juga. Ya mohon maaf, saya saja dari Makassar pakai naik pesawat untuk ke Surabaya untuk ALT saja saya kejar. Karena ALT di Surabaya itu kan ALT pertama. Saya datang tuh. Terus di Jakarta training public speaking itu saya kejar, saya ke Jakarta hanya untuk ikut training itu karena saya merasa saya masih kurang dalam hal follow up, cerita, presentasi, bicara itu juga masih terkadang gemeteran. Ya udah saya ikut training gitu hanya untuk mengupgrade diri saya gitu. Jadi kalau ada training ya kita bilang, nah Bapak Ibu orang yang sudah di sini semuanya tuh melalui proses training semua. Gitu. Dan ya kita bilang lagi nih, jangankan kita Bapak Ibu ya, jangankan Bapak Ibu ya, orang yang udah terima miliar aja masih training di sini ya gitu. Jadi kita selalu menganalogikan seperti itu, memberikan contoh. Nah, tapi satu hal, kalau mau tim kita semangat ikut training, kita juga harus ikut training. Jangan nyuruh tapi dan kita harus kasih gambaran bahwa semua orang yang sukses, semua miliarder itu haus akan ilmu. Gitu ya. Semua orang-orang yang sukses itu selalu haus akan ilmu. Nah, kalau Anda juga pengen sukses, maka Anda wajib untuk hadir ke training, gitu ya. Makanya saya tuliskan di sana, apa tulisan saya yang di depan itu? Jika jarak Jika jarak, waktu dan biaya masih menjadi kendala untuk bergerak, berarti impianmu terlalu kecil. Betul kan? Iya. Karena orang kalau mau sukses itu nggak mau mikir seperti itu selama itu bisa, karena impiannya besar. Sekarang jangan sampai impian yang pengen jadi miliarder hanya dengan 300.000, 500.000, betul nggak? Terus kemudian sudah mengeluh, gimana? 300.000 aja sudah jadi kendala. Kalau 300.000 aja udah berat, bagaimana yang miliaran mau datang? Nggak ada ceritanya. Kan gitu. Nah, jadi kita harus bisa jadi diprovokasi lah sebenarnya, di tim itu harus bisa diprovokasi. Nah, kalau saya kan sekarang kadang-kadang kan tidak semua grup saya ada. Grupnya ini saya sudah nggak ada di grup itu, di grup ini kan saya nggak ada di semua grup. Jadi kadang-kadang saya juga nggak ngerti gimana leader mereka tuh ngomongi ke sana. Nah, cuma karena kemarin saya tanya, loh Mas, kok timnya nggak ada? Ya tim saya udah tua-tua kayaknya. Bayang. Itu sini nggak layak ini jadi. Itu. Masa tim meskipun tua, semua itu pengen maju. Jangan kemudian informasi hanya kita simpulkan, dia tidak mendapatkan informasi. Tugas kita, bahkan kalau dia malas-malas, tugas kita bagaimana supaya dia nggak malas, supaya dia tetap mau berangkat. Bukan malah dibiarkan saja, malah nggak, informasi aja nggak diberikan, lalu disimpulkan sendiri. Ini kan berat. Ya coba sebenarnya kalau orang Jawa Timur ya secara umum ya, kalau khusus di tim-tim saya nggak berani tahu. Tapi kalau Jawa Timur itu kan kalau ada training kan gila itu. Orang meskipun belum, mungkin gini loh, saya belum mempromosikan tim saya, tapi begitu ada training saya langsung pesan 50. Padahal belum ada tim saya, belum ada yang daftar satu pun, tapi saya udah berani booking 50. Habis itu saya paksa bagaimana caranya, saya promosikan ke tim saya provokasi tim saya gitu, supaya 50 orang itu pada ikut semua.
Dari target saya 50 itu harus terpenuhi, kan gitu. Itu mengambil tantangan, leader itu harus berani ngambil tantangan. Kalau leader yang nggak berani ngambil tantangan, nanti dulu tak umumin dulu. Begitu pada minat sudah habis. Betul nggak? Itu leader-leader yang nggak berani resiko. Harusnya kalau ada pengumuman gitu langsung ambil aja udah saya 10 misalnya gitu. Perkara belum diumumin ke timnya, tapi kita harus punya target berapa tim saya yang harus berangkat. Kalau saya punya tim misalnya nih 5 jalur, kalau saya punya target setiap jalur minimal 5 orang, langsung saya ambil 25. Target saya setiap jalur harus ada 5 orang yang hadir. Jangan cuma satu jalur aja, 5 jalur. Nah kita harus bayangin, kita ini punya tim, ada berapa jalur yang sudah betul. Kita punya berapa jalur, orangnya berapa, ya sudah kita harus target begitu, itu namanya kita berpikir. Karena memang kita harus ngotot mempromosikan. Kalau kita yakin bahwa yang namanya training itu bermanfaat, maka kita pasti akan ngotot mempromosikan. Seperti halnya kalau Anda mau nonton musik, pentas musik yang Anda suka gitu kan. Ceylon Seven pentas itu, wah berpromosikan, keren tuh selalu, wah ngotot gitu kan. Sama. Ya, jadi nonton film, wah filmnya bagus banget, aktornya begini, wah ceritanya mantap. Nah, Anda kan harus bisa mempromosikan itu. Jadi tantang diri kita, apakah saya sudah menjadi good promotor ataupun good provokator. Nah, itu dengan cara apa? Kalau ada pengumuman training, saya langsung ambil dulu, set, habis itu biar kita tertantang. Kalau nggak begitu kadang-kadang kita nggak tertantang, cuma diumumin aja di grup, siapa yang mau ikut? Oh nggak ada, ya sudah. Kita aja nggak ngambil tantangan, kita itu harus berani ngambil tantangan, gitu loh. Terpaksanya sudah kita ngambil, ternyata timnya pada nggak mau, ya sudah kita gratisi juga nggak ada masalah. Toh itu bagian dari investasi kita, betul nggak? Nah, cuma habis itu diprovokasi di tim. Ya, misalnya setelah acara itu supaya besok lagi kalau ada training pada semangat, nah, buat testimoni gimana setelah itu, oh bagus kalau nggak ikut rugi pokoknya, besok lagi jangan sampai kalau ada training seperti ini nggak datang, kayak gitu loh, kirimkan ke grup biar yang nggak datang tuh, wah apa iya bagus weh, itu loh, jangan diem-diem ada training tuh training diem-diem di grup juga nggak ada aktivitas apa-apa, nggak ada yang dipromosikan ke grup, ya gimana orang-orang tuh mau semangat, betul nggak? Iya, orang-orang tuh kadang-kadang perlu diprovokasi, dipanas-panasi gitu loh. Kemarin yang datang, waktu Pak Enggar tampil, Pak Amer Masar tampil, ditunjukin bonusnya sekian, panas nggak? Penting itu provokasi namanya. Ya. Nah, sama juga harus bisa memprovokasi di grup itu setelah itu training, bikin testimoni timnya yang itu baru cerita di video atau mau suruh nulis dikirimkan ke grup. Pokoknya kemarin yang nggak ikut training rugi, 1000% rugi, wah macam-macam lah gitulah. Biar yang nggak datang itu penasaran. Ini trainingnya kayak apa? Gitu loh. Nah, jadi jangan cuma diem aja udah ikut training, diem aja dikira trainingnya nggak ada apa-apanya. Karena kita nggak ngomong di grup kita. Gitu loh. Kadang-kadang kita lupa mempromosikan dan memprovokasi tim kita ini, kadang lupa. Apalagi ya, Pak aku jadi yang ngomong.